Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk boleh mengambil bagian di dalam ibadah pada saat ini. Saudara, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pimpinan Dia dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi ini di mana Tuhan memberikan kami waktu untuk kembali belajar akan firman Allah. Untuk itu kami memohon Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami agar bagian firman yang kami baca dan yang akan kami renungkan menjadi berkat bagi kami. Kuduskanlah setiap diri hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan ketidaklayakannya. Tuhan kiranya memperlengkapi untuk memakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan yang berguna. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu, pimpinlah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami pohonkan doa kami. Amin. Saudara, permenungan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Nah, kalau saudara-saudara sudah mendapatkannya, saya akan bacakan firman ini dan saudara bisa membaca dari Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak segenap jemaat untuk bersama-sama fokus memperhatikan pada 3 ayat, yaitu 21 sampai 23. Ayat-ayat sebelumnya silakan saudara membaca ya. Namun saudara perlu diperhatikan bahwa ayat-ayat sebelumnya tidak boleh kita abaikan. Oleh karena apa? Saya ingin menekankan bahwa perkataan Yesus dalam nas ini itu diutarakan dalam konteks peringatan terhadap nabi-nabi palsu. Saudara, apa yang dikatakan dalam bacaan kita ini adalah dalam konteks nubuat tentang penghakiman terakhir. Saudara, di dalam ayat yang ke-21, Yesus itu memulai dengan satu pernyataan yang tegas. Dia bilang begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Saudara, kalau kita menyimak baik-baik, nampaknya dalam ayat ini ada perbedaan antara orang yang mengatakan Tuhan, Tuhan, tetapi tidak mematuhi atau tidak melakukan perbuatan baik, dengan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan peringatannya saudara begitu jelas. Tidak semua orang yang mengatakan kata-kata ini, tidak semua orang yang hanya sebatas mengaku Yesus sebagai Tuhan akan ke surga,
hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Dan tentu saja saudara, perkataan ini nampaknya bertentangan dengan bagian lain dari kitab suci, di mana iman kepercayaan saja dikatakan sebagai jalan keselamatan. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudara, di situ dikatakan ayat 31 dikatakan demikian. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, nampaknya kalau kita lihat sekilas ada kesulitan dalam memahami apa yang Kristus katakan di dalam ayat 21 ini. Namun saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan pertanyaan langsung di sini. Apakah dalam konteks ini Kristus mengajarkan legalisme? Dalam artian sempit, apakah Kristus itu mengajarkan keselamatan karena melakukan hukum Taurat? Atau dengan kata lain, Yesus mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik? Apakah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, perhatikan di situ. Ada beberapa orang yang pada hari terakhir akan berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan. Ada banyak orang, bukan semua, tetapi juga tidak sedikit. Saudara, yang dibahas dalam bagian ini adalah hari penghakiman terakhir, di mana kita semua akan hadapi. Tidak ada kemungkinan sedikit pun penghakiman itu tidak terjadi. Dan kita semua akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap pikiran, perkataan kita, tingkah laku ketika kita masih hidup. Jadi saya ingin katakan saudara, di bagian ini bukan suatu yang sifatnya khayalan, juga bukan merupakan perumpamaan, tetapi ini saudara sejatinya adalah suatu nubuat yang pasti akan tergenapi, yang pasti akan terjadi. Saudara, pada saat kita dipanggil untuk mempertanggungjawabkan, kita harus menjawab untuk diri sendiri. Tidak ada orang yang rekan kita, mungkin itu hamba Tuhan, mungkin guru atau majelis atau rekan kita yang membantu kita. Kita harus menjawab sendiri untuk diri kita sendiri. Kalau saudara memperhatikan ayat ke-22, mereka berkata dan berbicara kepada Kristus secara langsung, dan mereka memohon kepada Kristus. Saudara-saudara, perhatikan permohonan mereka di dalam ayat 22. Mereka berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, hal ini pasti terjadi. Saudara, Kristus tidak gembar-gembor. Kalau saudara baca kitab suci bahwa pada akhir zaman setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini pasti terjadi. Tetapi itu tidak berarti setiap lidah dan setiap lutut akan diselamatkan. Kita diberitahu dalam ayat ini bahwa
orang-orang ini mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi mengapa mereka dihukum? Mengapa mereka tidak diselamatkan? Mereka tidak masuk surga walaupun mereka mengakui Dia sebagai Tuhan. Perhatikan apa yang mereka katakan di dalam ayat 22b. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Saudara, kalau boleh saya katakan, orang-orang dalam bagian ini bukan orang Kristen, tanda kutip ya, penduduk. Artinya yang suka duduk manis di bangku gereja. Orang ini juga bukan orang-orang yang hanya pada hari Minggu saja ke gereja dan tidak melakukan apa-apa pada hari lain dalam seminggu. Saudara-saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang telah bernubuat. Mereka berkhotbah, mengajar, mengusir setan, dan bahkan mengadakan mujizat. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, saya ingin katakan, orang-orang ini juga bukan orang yang hanya mengaku dengan mulut tanpa ada perbuatan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan besar, kalau boleh saya katakan spektakuler di antara umat manusia. Mereka tidak sedang membesar-besarkan diri. Ingat saudara, konteks daripada kisah ini adalah penghakiman terakhir. Mereka tidak berdusta pada saat itu. Saudara, Kristus tidak menjawab mereka dengan mengatakan, "Oh, kalian tidak pernah mengerjakan yang demikian." Yesus tidak mengoreksi mereka. Kalau boleh saya katakan, ini adalah merupakan laporan dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi, saudara, pengakuan orang-orang ini bukan pengakuan tanpa perbuatan. Mereka adalah orang-orang yang sangat aktif. Mereka adalah orang-orang yang rajin ke gereja. Perhatikan, setelah mereka melakukan perbuatan yang spektakuler, saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Mereka di dalam catatan Alkitab itu, mereka menambah sebuah frase, dalam namamu. Di sini jelas, saudara, mereka bukan orang kafir. Mereka bukan orang yang tidak tahu menahu tentang nama Yesus Kristus. Mereka juga bukan orang yang ada di pedalaman yang terpencil, yang jauh daripada jangkauan banyak orang. Saudara-saudara, mereka melakukan semua perbuatan baik dalam nama Kristus. Nah, saudara, kalau kita mengevaluasi diri, maka boleh saya katakan kita mendapati diri kita mungkin tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati perbuatan mereka. Di antara kita saat ini mungkin atau memang tidak ada di antara kita satupun yang melakukan yang spektakuler seperti ini. Namun saudara, tragis, orang-orang ini yang dikatakan Kristus ini tidak diperbolehkan masuk surga. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau demikian apa harapan kita? Mereka yang jauh melampaui apa yang kita kerjakan saja dihukum Kristus di neraka. Lalu apa harapan kita? Saudara, dari jawaban Kristen yang tepat adalah, jika kita mengandalkan perbuatan baik kita tidak punya harapan. Saya ulangi, jika kita mengandalkan perbuatan baik kita tidak punya harapan. Pada penghakiman terakhir nanti, permohonan dan pembelaan orang-orang yang aktif, yang tidak pasif ini adalah perbuatan baik mereka. Itulah saudara-saudara yang mereka katakan kepada Tuhan, lihatlah apa yang kami lakukan. Tetapi Yesus berkata apa, saudara? Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang-orang ini saja dibuang ke neraka, maka tentu saja perbuatan baik kita tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk masuk surga. Apa yang dikatakan orang-orang ini, saudara, dalam pembelaan mereka? Apa yang
tidak mereka singgung sedikit pun dalam bagian ini. Saudara, kalau saya coba amati, mereka tidak pernah menyebut sedikit pun kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka tidak menyebut kebenaran Kristus, tidak pernah menyebut korban penggantian oleh Kristus. Mereka tidak menyebut kutuk Bapa yang diambil atau dipikul oleh Kristus. Mereka tidak menyebut Kristus sebagai juru selamat, maka mereka tidak diselamatkan. Saudara, setan tahu siapa Kristus, tapi mereka tidak diselamatkan. Saudara, satu pelajaran dari peringatan Kristus dalam nubuat ini adalah bahwa jika kita bergantung pada apapun yang kita lakukan, maka kita tersesat. Jika kita tampil di hadapan Kristus pada penghakiman terakhir dan berkata, "Oh, bukankah aku telah mengikuti kebaktian selama 50 tahun?" Atau mungkin saudara berkata, "Saya kan sudah melayani sebagai majelis, sebagai hamba Tuhan, pengurus komisi, guru sekolah minggu, atau mungkin dosen di sekolah tertentu." Bahkan mungkin ada yang mengatakan, "Saya telah mengalokasikan tidak kurang daripada 50% penghasilan saya untuk gereja." Atau mungkin kita sudah mengadakan KKR atau yang dihadiri oleh jutaan orang. Atau mungkin saudara sudah membuat satu kegiatan sosial yang luar biasa. Saudara, kita akan benar-benar tersesat. Yesaya mengatakan, "Segala kesalehan kami seperti kain kotor." Yesaya tidak berkata, "Segala ketidaksalehan kami seperti kain kotor." Saudara, banyak orang pada masa penghakiman kelak mengatakan mereka layak masuk surga karena apa yang mereka lakukan. Mereka tidak mengakui diri sebagai orang berdosa. Mereka percaya bahwa mereka adalah orang yang benar. Doa mereka bukan, "Yesus, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Tetapi doa mereka mungkin bisa berkata gini, "Yesus, aku telah melakukan banyak perbuatan baik demi nama-Mu, dan karena itu Engkau harus menghargai kami dengan mengizinkan kami ke surga." Itu mungkin sudah argumen mereka. Mereka tidak percaya akan anugerah Allah. Tetapi saudara, peringatan Kristus di sini bukan hanya kesia-siaan perbuatan baik kita sebagai dasar masuk surga, tetapi lebih dalam dari itu. Peringatannya adalah tentang percaya sesuatu tentang Allah atau Kristus, tetapi tidak mempercayai akan Injil. Saudara, banyak orang percaya sesuatu tentang Allah atau Kristus. Hal-hal yang dipercaya bisa saja memang benar. Saudara, kalau kita baca Markus 1, setan menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Benar tidak? Ya, betul. Namun tidak cukup untuk keselamatan. Di sini Yesus mengatakan kepada kita bahwa orang atau banyak orang bisa percaya kepada Allah namun tersesat dan masuk neraka. Yesus berbicara tentang orang-orang yang ada dalam gereja Kristen. Mereka telah melakukan perbuatan baik dalam nama Yesus. Yang tidak mereka sebutkan adalah ringkasan Injil yang diberitakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1-4. Saudara, pada akhir zaman tidak sedikit pemimpin gereja atau aktivis gereja yang jumlahnya banyak tidak sedikit pun menyinggung ringkasan Injil ini. Mereka tidak berkata bahwa Kristus sudah mati menggantikan saya. Mereka berkata, "Saya telah berkhotbah, saya telah bernubuat, saya telah mengusir setan." Mereka tidak mengakui Injil. Saudara, kalau kita lihat ayat berikutnya di ayat 23, ada di situ kita melihat bahwa Allah sendiri menentukan, saudara, prosedur hukum dalam kitab suci untuk penghakiman terakhir. Dan konsep tentang proses hukum dalam kitab suci adalah kita adalah orang berdosa.
Perhatikan apa yang dilakukan Kristus dengan orang-orang ini. Dia mengizinkan mereka mengadakan pembelaan diri. Dia membiarkan mereka menyajikan argumen mereka. Yesus tidak bicara sebelum mereka selesai mengungkapkan pembelaan mereka. Sesudah itu baru Yesus mengumumkan penghukumannya. Perhatikan pernyataannya kepada mereka. Aku akan berterus terang kepada mereka. Saudara, jadi apa yang dikatakan Tuhan ini bukan suatu khayalan, saudara. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, ya. Tuhan, aku tidak pernah, ya, dikatakan firman Tuhan, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sekali lagi, ini bukan khayalan, tapi sesuatu yang pasti terjadi di masa depan. Kalau orang-orang yang sangat aktif dalam gereja, dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia berkata kepada orang-orang yang berada dalam gereja. Perhatikan kata tidak pernah. Yesus tidak berkata, dulu aku mengenal kamu, tetapi engkau berbalik dan kehilangan keselamatanmu. Dia berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mereka memang tidak pernah diselamatkan pada titik tertentu dalam kehidupannya, namun kemudian kehilangan keselamatan tersebut. Tidak mungkin. Dia berkata, tidak ada waktu di mana dia mengenal mereka. Perhatikan bahwa Yesus menentukan siapa yang akan masuk surga. Aku akan berserang. Saudara, neraka adalah keterpisahan dengan Kristus, dan dia memerintahkan orang ini untuk ke sana. Dia memerintahkan orang yang sangat ahli ini, enyah daripadaku. Saudara, dalam pasal ini dia menyebut mereka, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, andai kata orang ini ada pada masa sekarang ini, saya yakin saudara akan terkesan oleh apa yang mereka kerjakan, bukan? Namun Yesus menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka berusaha untuk mencari kebenaran sendiri lewat apa yang mereka kerjakan. Saudara, hukum Taurat diberikan supaya kita sadar akan dosa kita. Hukum Taurat tidak diberikan sebagai alat bagi orang percaya untuk mendapatkan pembenaran. Hukum Taurat hanya diberikan supaya kita mengenal dosa. Itulah penggunaan yang tepat. Apabila kita menggunakan hukum Taurat sebagai cara untuk mendapatkan pembenaran terhadap diri sendiri, maka pada saat itu, saudara, kita menggunakan hukum Taurat secara ilegal. Saudara, hukum Taurat memang baik apabila digunakan secara legal. Namun apabila hukum Taurat disalahgunakan sebagai dasar pembenaran di hadapan Allah, maka akan menjadi sebuah kejahatan. Saudara, ketaatan kepada hukum Taurat tidak pernah menjadi dasar pembenaran kita di hadapan Allah. Tidak pernah. Baik di masa perjanjian lama maupun baru, orang-orang diselamatkan dengan cara yang sama, yaitu dengan iman saja, lewat iman saja. Jadi saudara, perbuatan baik bukan sebagai sarana agar kita masuk surga, tapi kita masuk surga karena iman kepada Kristus. Bagaimana dengan saudara? Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk permenungan firman-Mu pada pagi ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar boleh berbicara kepada kami. Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, agar setiap kami yang mungkin sudah melayani cukup lama dalam konteks kehidupan bergereja, biarlah kami tidak menggunakan segala perbuatan Tuhan baik sebagai sarana jaminan bahwa kami dilayakkan untuk masuk surga. Kami boleh masuk surga selamat hanya karena anugerah Allah saja di dalam Kristus. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.